Shalom, jemaat berkemenangan. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat berkemenangan, kita mau mulai hari-hari hidup kita dengan luangkan waktu 15 menit yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita dorongan untuk kita berjalan dalam kebenaran firman, dan kita melihat kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan. Saudara yang kekasih umat berkemenangan, kita mau mulai Victorious Devotion kita pagi ini dengan menaikkan sebuah pujian. Kita mau katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk cinta-Mu yang terus menopang kami, untuk kasih setia-Mu. Tiap hari Tuhan Engkau menuntun kami. Tiap detik Tuhan Engkau terus mengangkat kami, Tuhan, mendekatkan kami kepada kasih-Mu yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kemenangan demi kemenangan, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami lalui hari-hari kami di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini Tuhan. Tetapi bersama Tuhan kami mampu dan menjadi pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau awali hari-hari kami Tuhan, kami mau percayakan hari kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mulai hari ini Tuhan dengan menyerahkan diri kami berpaut kepada Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber kemenangan, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Bahkan di tengah-tengah masalah persoalan kehidupan yang ada, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Dalam nama Yesus kami siap dengar kebenaran-Mu untuk menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami dan mengandalkan Tuhan, dan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Pagi ini saya merasakan hal yang luar biasa di mana Tuhan mau menjadikan kita umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Umat pemenang, pagi ini kita mau belajar masih dalam bulan Agustus dengan tema
kita terus ada di dalam kemerdekaan demi kemerdekaan, di mana kemerdekaan kita untuk memerdekakan orang lain. Dan pagi ini kita merenung satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau merdeka dari setiap krisis kehidupan yang ada. Amin. Katakan merdeka atas krisis. Amin. Haleluya. Merdeka atas krisis seperti apa? Apa itu krisis, saudara yang kekasih? Saudara yang kekasih, peristiwa dalam kehidupan kita kadangkala atau seringkali nggak sesuai dengan pesanan. Ya, kadang-kadang kita berharap pagi hari kita datang kepada Tuhan dan kita berharap bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan keindahan, hari yang penuh dengan pertolongan, hari yang penuh dengan mukjizat, hari yang penuh dengan perkara-perkara indah luar biasa sesuai dengan hati kita. Tetapi fakta yang ada, Tuhan izinkan begitu rupa masalah demi masalah ada dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, saya katakan seringkali gak sesuai pesanan. Contoh, kadang-kadang kita mau makan pesan sesuatu dengan selera kita. Mau makan soto, pesan, saya gak suka daun bawang, gak suka seledri, saudara. Tapi yang datang bisa daun bawang, seledri. Dan kadang-kadang itu membuat kita, wah saya gak suka. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Kenyataan, fakta seringkali tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Tidak sesuai dengan minta kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak memberikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita? Sekali-kali saya katakan tidak. Dia Allah yang luar biasa mengasihi saudara dan saya. Pagi ini kita mau menang atas krisis. Krisis di mana yang kita alami menyakitkan kita. Krisis di mana yang kita alami menyulitkan kehidupan kita. Krisis di mana segala sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saudara yang kekasih, Webster New World mendefinisikan krisis sebagai sebuah titik balik atau turning point dalam segala sesuatu, di mana kita bisa menjadi dalam keadaan yang jauh lebih buruk, tetapi kita mau lewati krisis. Sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, yang dimerdekakan, dikatakan kita mau lalui krisis demi krisis. Kita mau merdeka atas setiap krisis dalam kehidupan. Krisis ada banyak, saudara, dalam kehidupan ini. Ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, ada krisis sosial, bahkan jati diri kita mengalami krisis. Saudara yang kekasih, kita mau belajar pagi ini dalam satu kisah yang kita mungkin sering baca. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan yang luar biasa selama 12 jam, 12 hari, enggak, 12 tahun. Enggak cuma seminggu, 2 minggu, saudara. Enggak cuma sebulan, 2 bulan. Tetapi dalam durasi yang lama, 12 tahun. Saya yakin dan percaya dalam Markus, dikatakan Markus 5 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Saudara boleh baca nanti di rumah. Bahwa satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang terjadi di mana Yesus sedang berjalan ke rumah seorang Yairus untuk menyembuhkan anaknya daripada sakit yang luar biasa. Tapi di tengah jalan berjumpa dengan wanita ini yang dikatakan bahwa sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tatkala kita mengalami kesehatan yang terganggu atau dibilang sakit penyakit, ini durasinya lama. Pendarahan 12 tahun, saya yakin dan percaya menderita luar biasa. Ya, sangat menderita luar biasa. Mungkin ibu-ibu, anak-anak, wanita mengalami ya sakit datang bulan, mohon maaf. Mungkin 1 minggu, 10 hari itu juga sangat luar biasa. Tetapi ini 12 tahun. Ada krisis dalam kehidupan, ada krisis kesehatan yang dialami. Dan pada saat itu kita tahu bangsa Yahudi, Israel, ini terjadi di Kapernaum. Orang-orang yang mengalami, perempuan yang mengalami pendarahan itu najis. Apa yang disentuh itu najis, dikucilkan. Ada krisis juga secara sosialnya. Mungkin kehidupannya merasa terasingkan. Tapi wanita ini kita mau belajar, dia bisa mengatasi krisis ini dengan apa? Tetap berpengharapan. Katakan dalam hatimu, katakan dalam hidupmu pagi ini, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mau menang dalam krisis harus memiliki pengharapan, harus memiliki pengharapan yang tepat.
pengharapan kepada Allah yang luar biasa mengasihi saudara dan saya dalam Yesus Kristus Tuhan kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara, wanita ini mengalami krisis yang luar biasa. Tapi dalam satu peristiwa Yesus datang dan dia dikatakan di Mazmur juga, di Markus, bahwa perempuan ini mendengar berita tentang Kristus. Dia dengar berita tentang bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan dia timbul pengharapan. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kekasih, seringkali kita, termasuk saya, pada saat krisis itu terjadi, ketakutan itu menimpa. Seringkali yang kita pikirkan, yang kita dengar, yang kita mau dengar adalah yang mengenakan hati kita. Yang mengenyangkan perasaan kita. Apa itu? Yang memuaskan bahwa iya saya menderita, iya saya mengalami kesulitan, saya butuh dikasihani, saya butuh begini, saya butuh begitu. Tapi kita mau belajar pagi ini menang atas krisis kehidupan. Berpengharapan, dengar firman, timbul iman, timbul pengharapan. Dia melangkah. Tatkala Yesus datang dan dia menghampiri, dia berusaha begitu rupa, saya yakin tubuhnya lemah, mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi dikatakan asal ku jamah saja jumbai jubah Yesus, pasti aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu. Dan Yesus berkata bahwa siapa yang menjamah aku, karena ada kuasa yang keluar dalam tubuhku. Dan tatkala Yesus bertanya itu, perempuan ini tampil dan berkata, aku. Dan dia katakan dengan tulus hati, baca dalam Markus 5. Dikatakan dengan tulus hati. Saudara yang kekasih, dia tidak menyembunyikan dirinya, tapi dia bertanggung jawab. Iman, pengharapan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dia percaya dan dia mengalami kesembuhan. Dan tatkala Yesus bertanya siapa yang menjamah aku, dia berkata aku. Saudara tahu, bukan hanya krisis kesehatan yang dia alami pemulihan, tetapi dia alami pemulihan dalam krisis kehidupan, yaitu bahwa kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tatkala dia beriman, dia mengalami pemulihan dari krisis kehidupan, yaitu apa? Dia mendapatkan keselamatan yang artinya apa? Dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, apapun yang engkau alami pagi ini, hari-hari belakangan ini, terus berpengharapan akan Tuhan dan menang atas krisis kehidupan yang kita alami. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya yakin dan percaya saudara dan saya mampu mengalami dan menghadapi, menang atas krisis kehidupan bersama dengan Yesus Kristus, Allah sumber pengharapan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami belajar pagi ini untuk mengawali hari kami, mengisi hari kami sepanjang hari ini. Tuhan akan menyertai kami. Sepanjang hari ini kami mau berpengharapan kepada Tuhan. Apapun masalahku, apapun masalah kami semua, Yesus pengharapan kami. Dan kami akan menjamah jubah Yesus, yang artinya kami memegang ketetapannya Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan kami berjalan dalam kebenaran dan menang atas krisis kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, tidak takut menghadapi kehidupan, tapi berani bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menang. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa pagi ini. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melewati hari-hari hidup kami. Tiap langkah kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tiap langkah kami akan berjalan dengan berpaut kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah sumber pengharapan kami. Krisis itu adalah menjadi batu loncatan, di mana kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang benar, yang akan melangkah dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran, dan mukjizat itu menjadi bagian hidup kami. Mukjizat adalah pada saat kami menerima kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan Allah sumber kasih itu akan melimpahkan kasih-Nya yang luar biasa. Dengan begitu rupa menolong kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak umat yang masih terbelenggu dalam dosa. Demikian teman-teman berkemenangan,
umat berkemenangan, jemaat berkemenangan dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi di Victorious Devotion berikutnya. Salam berkemenangan.